Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa dan pasien yang saya hormati, mudah-mudahan dalam keadaan sehat lahir dan batin serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pasien, saya akan menayangkan barang-barang saya atau peralatan saya yang saya gunakan untuk penyembuhan di alternatif hikmah alam. Itu alat yang saya gunakan bagian luar untuk fisik atau untuk mengurut atau untuk mengembalikan urat yang gesek dari tempatnya atau untuk membuka peredaran darah yang lantarannya adalah refleks dan tekanan dan urut tradisional. Saya gunakan bambu cabang, bambu beduk, rotan beduk, kayu beduk, dan bambu pati lele. Saya meyakini barang tersebut karena barang tersebut itu dicipta oleh Yang Maha Kuasa, itu langsung dari bumi tanpa pelantara makhluk. Dan saya yakin bahwa besaran Yang Maha Kuasa yang berupa tanaman itu kayak bambu cabang, bambu beduk dan sejenisnya, itu tanaman langka, bukan tanaman biasa-biasa. Saya yakin ada manfaatnya bagi yang mengetahui. Selagi benda ini digunakan di jalur yang benar, yang tidak dilarang oleh agama atau keluar dari sarengat agama kita, yaitu agama Islam. Para pemirsa, para pasien yang saya hormati, kalau menurut kiai saya yang mendidik saya di penyembuhan, saya pernah dikasih tahu bahwa zaman kebudan Islam belum masuk atau Islam belum berkembang, zaman nenek moyang kita. Benda tersebut kayak bambu cabang ini, atau penjalin beduk, rotan beduk ini zaman dulu banyak yang menggunakan di jalur-jalur yang dilarang oleh agama Islam, karena waktu itu masih zaman kebudan, sarengatnya tidak sama dengan agama Islam. Tapi setelah agama Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang pesat, itu mulai berkurang orang menggunakan barang-barang di jalur kemusyrikan, yaitu di jalur yang di situ tidak ada pengakuan Yang Maha Kuasa. Itu yang sangat dilarang, karena adanya barang itu ada yang mencipta. Kenapa hanya percaya barang yang dicipta, tapi pada sang mencipta itu tidak percaya, tidak mengaku? Itu suatu kemusyrikan, dosa yang sangat berat. Itu sangat dilarang. Jadi barang-barang seperti tersebut, entah selain barang tersebut apa saja, itu banyak yang digunakan untuk media kemusyrikan atau untuk sesuatu negatif, digunakan untuk jalan-jalan yang tidak benar, untuk kezoliman atau untuk kemaksiatan, entah itu judi, entah itu apa jenisnya, pencurian atau tipu daya, untuk menipu. Sebagian ada yang menggunakan walaupun tidak dengan jalur kemusyrikan, tapi dengan jalur penipuan, tipu daya untuk menipu orang. Itu sama juga menggunakan dengan jalan yang tidak benar, kezoliman atau kesesatan. Maka saya akan menerangkan hakikat yang sebenarnya adanya barang-barang alami yang Allah cipta sebagai bukti perwujudan kebesarannya di dunia ini, yang berupa tanaman atau hewan. Mudah-mudahan latar belakang saya ini atau barang-barang yang saya ceritakan ini menjadi hikmah bagi orang banyak yang di luar sana. Karena banyak orang yang punya barang-barang seperti ini, entah asli entah enggak, saya tidak tahu, dipakai untuk media kemusyrikan, ke media kemusyrikan dan untuk tipu daya atau untuk hal yang tidak benar. Ya maaf, karena belum tahu ilmunya, maka saya luruskan.
itu tidak benar, itu sangat dilarang, itu tidak menguntungkan, tapi membuat kerugian, kesesatan, bahkan kehancuran di dalam usahanya, di dalam keluarganya, kehidupannya. Hati-hati, tidak boleh benda seperti ini digunakan untuk jalur yang tidak benar. Dikhawatirkan nanti dimasukin jin kafir, nah itu akan merusak semuanya, merusak keluarga, lingkungan, bahkan masyarakat. Apalagi untuk tipu daya bersama jin kafir, itu berbahaya. Jadi saya terangkan supaya informasi saya ini menginspirasi ke arah yang sebenarnya. Benda tersebut boleh digunakan asal di dalam hal yang manfaat, terutama untuk kabul hajat, entah itu menolong atau keperluan yang lain yang keperluan hajat itu tidak dilarang oleh agama dan ada unsur amal dan pahalanya. Itu yang sebenarnya. Kalau cara hakikat benda ini waktu zaman para wali yang lebih tahu, ini untuk tafakur, untuk memuji Yang Maha Kuasa atas ciptaannya yang ada di bumi ini. Hal yang tidak masuk akal, dari yang besar sampai kecil, dari kapasitas besar yaitu adanya bumi dan langit yang tidak disangga, tidak dikasih tiang, tidak roboh, tidak ambruk, sampai hal yang sekecil apapun, sampai sekecil kuman ya roh, itu kebesaran Yang Maha Kuasa, dari yang akbar sampai yang kecil. Kayak kuman atau bakteri itu makhluk Allah yang paling banyak di jagat raya ini. Di mana saja ada bakteri dan kuman, entah itu di tanaman, di hewan, di lautan, di bumi. Maka makhluk yang paling banyak makhluk Allah adalah kuman. Jadi saya bukan menonjolkan diri atau memamerkan barang saya, tidak. Saya menonjolkan kebesaran Yang Maha Kuasa. Yang kedua, saya ingin menerangkan yang sebenarnya. Dan keterangan saya ini bisa menginspirasi orang yang belum tahu, yang menggunakan barang-barang tersebut yang jalurnya dilarang oleh jalur agama Islam. Sekian dulu, mudah-mudahan panjang umur, kita bisa sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.